Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Muhammad Zainuddin dari Pendidikan Geografi akan menjelaskan tentang interaksi desa dan kota. Nah, di sini kita akan membahas secara ruang lingkup apa saja yang mengakibatkan dan terlibat antara interaksi desa dan kota. Baik, kita masuk kepada materi pertama. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan interaksi wilayah. Nah, interaksi wilayah itu ialah hubungan timbal balik antara dua wilayah yang menimbulkan aktivitas baru. Nah, jadi wilayah-wilayah yang saling berinteraksi akan membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang disebut dengan zona interaksi. Nah, interaksi itu sendiri ialah suatu adanya hubungan timbal balik antara dua wilayah. Jadi ada dua aspek di sini dan satu hubungan timbal balik saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi wilayah. Kita lanjut. Nah, dari adanya interaksi wilayah, dia akan mengakibatkan terbentuknya zona interaksi. Nah, zona interaksi itu dapat kita definisikan sebagai suatu bentukan atau wadah yang di dalamnya terdapat beberapa kumpulan aspek-aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk urutan zona interaksi, menurut Bintarto, dari pusat lingkaran ke arah lingkaran terluar ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pusat atau city atau pusat kegiatan kota. Kemudian di luar setelah city yaitu ada suburban yaitu tempat tinggal para pengelaju atau para pekerja yang tinggal di kota. Kemudian yang ketiga yaitu suburan fringet atau wilayah peralihan dari kota ke desa. Kemudian yang keempat yaitu urban fring yaitu wilayah terluar dari kota atau ini disebut dengan pinggiran-pinggiran kota. Kemudian rural urban fringet campuran ring fring yaitu wilayah dengan penggunaan lahan campuran. Ada yang digunakan sebagai pertanian, perkebunan. Kemudian rural yaitu wilayah perdesaan. Inilah yang mana desa yang masih memiliki wilayah yang ada istiadatnya masih kental, kulturalnya masih kental. Nah, untuk memahami zona interaksi, kita dapat melihat ini sebagai panduan kita, yakni zona interaksi menurut Bintarto. Nah, yang lingkaran dalam inti itu yaitu kota, dianggap sebagai kota. Kemudian yang terluar, yang kedua yaitu suburban. Kemudian urutan ketiga yaitu suburban rings. Yang keempat yaitu urban rings. Dan yang kelima yaitu rural urban rings. Dan yang terakhir yaitu wilayah perdesaan tadi. Nah, itu mengenai zona interaksi menurut Bapak Geografi Indonesia yakni Bintarto. Kita lanjut. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah. Nah, yang pertama yaitu adanya wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. Hal ini dapat terjadi karena setiap wilayah memiliki sumber daya alam dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Kemudian yang kedua yaitu adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Kemudian transfer atau pemindahan dalam ruang dipengaruhi oleh jarak mutlak dan jarak relatif antar wilayah dan kelancaran sarana transportasi antar wilayah. Kemudian yang ketiga adanya kesempatan berinvestasi, intervening opportunity, hubungan antar wilayah dapat diperlemah oleh adanya alternatif pengganti sumber daya yang dibutuhkan wilayah lain atau pihak ketiga. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah ada tiga secara umum, yaitu yang pertama adanya wilayah yang saling melengkapi, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam suatu wilayah, kemudian adanya kesempatan berinvestasi atau biaya peluang. Kemudian kita lanjut. Dampak interaksi terhadap perkembangan daerah
perdesaan. Nah, adapun dampak dari interaksi desa dan kota bagi daerah-daerah pedesaan, yang pertama yaitu makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian. Nah, dengan adanya interaksi kota dan desa, misalnya suatu desa memiliki hanya di sektor pertanian. Kemudian dengan adanya interaksi kota ke desa, maka beragamnya nanti timbul investasi, industri dan lain sebagainya sehingga beragam mata pencaharian di pedesaan tersebut. Kemudian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Ini jadi nanti hasil-hasil pertanian itu kembali diolah dengan teknik-teknik industri. Kemudian makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju ya. Kalau desanya dahulunya itu menggunakan metode tradisional, maka dengan adanya interaksi kota ke desa, maka lambat laun akan mempengaruhi cara produktivitasnya dengan menggunakan mesin atau teknologi yang lebih maju lagi. Nah, itu ada dampak interaksi kota terhadap perkembangan daerah pedesaan. Kemudian interaksi desa kota dapat menimbulkan perubahan sosial budaya dan masyarakat. Nah, dalam suatu hubungan itu pasti menimbulkan perubahan baik dalam bidang sosial maupun budaya masyarakat. Nah, terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu pengaruh positifnya. Nah, pengaruh positif yang timbul akibat adanya interaksi desa dan kota yang pertama yaitu tingkat pengetahuan penduduk semakin meningkat, yakni tentang sosialisasinya meningkat, kemudian adanya lembaga pendidikan di pedesaan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan penduduk untuk pembangunan desa. Kemudian tingkat ketergantungan desa terhadap kota bisa berkurang. Karena apa? Karena sebagian ide-ide kemudian gagasan itu telah tertuang ke desa gitu. Kemudian dampak negatif dari interaksinya, yang pertama yaitu perubahan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Kemudian desa menjadi sepi dan kekurangan tenaga kerja karena penduduknya pindah ke kota. Kemudian pembangunan desa menjadi terhambat karena kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi dalam aspek sosial budaya masyarakat dapat berpengaruh. Kalau dampak positifnya ada budaya-budaya yang maju akan datang ke desa. Kemudian jika nanti desa itu tidak bisa memfilterisasinya, maka desa itu akan terdampak budaya-budaya dari yang asing yang akan menyebabkan tergoresnya atau tergerusnya adat istiadat desa nantinya. Nah, mungkin itu untuk dari interaksi desa menimbulkan dampak sosial dan budaya masyarakatnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.